Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Madi Maulana. Selamat menikmati Sang Pewaris Pertama, bab 1087 sampai 1091. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya, supaya saya semangat untuk upload bab-bab berikutnya. Selamat menikmati. Sang Pewaris Pertama bab tahun 1087 sampai tahun 1091. Philip Clarke bab 1087. Kepala pelayan bertanya lagi dengan tidak yakin. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin memberitahu orang-orang tentang keluarga Lowell sekarang? Sekarang tengah malam. Selain itu, Tuan tua sudah tertidur. Aku takut tidak pantas bagimu untuk mengganggunya saat ini. Namun, di luar ekspektasi kepala pelayan, Seamus samar-samar melirik pintu masuk utama keluarga Lowell dan berkata langsung dengan nada serius. Ya. Segera beritahu semua penanggung jawab keluarga Lowell, termasuk yang berada di luar, untuk kembali secepat mungkin. Saya akan mengundang tuan tua sekarang. Ekspresi Seamus sangat serius. Tidak seperti dia bercanda. Hati kepala pelayan mulai bergetar. Dia belum pernah melihat ekspresi serius seperti itu pada anak mudanya wajah tuan. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Tuan muda, apakah sesuatu terjadi? Tanya kepala pelayan lagi dengan kaget, saat Seamus berjalan ke halaman kecil di belakang aula. Dia menjawab, jangan banyak bertanya, percepat. Waktu kita hampir habis. Dengan mengatakan itu, Seamus sudah melewati aula dan datang ke pintu masuk halaman belakang. Halaman belakang adalah pusat dari seluruh rumah keluarga Lowell. Di sini, tim kombatan bersenjata lengkap menjaga bagian depan dan belakang. Jika bukan masalah yang sangat penting, anggota keluarga Lowell umumnya tidak akan memasuki halaman belakang. Apalagi mengganggu tuan tua. Temperamen buruk lelaki tua itu tabu bagi seluruh keluarga Lowell. Jika ada yang salah, orang tua itu akan membunuh. Pada saat ini, Seamus datang ke pintu depan halaman belakang, mengambil napas dalam-dalam, dan menyesuaikan setelan. Dia mengganti sandalnya dan berbisik kepada dua pejuang bersenjata lengkap di pintu. Kedua petarung itu saling memandang sebelum memberi jalan dan membawa Seamus ke aula dalam. Halaman belakang. Sepanjang jalan ada jalan berbatu yang merupakan struktur halaman yang khas. Siapa yang mengira bahwa di seluruh manor bergaya barat ada juga tata letak halaman. Mereka melewati aula luar dan memasuki aula tengah. Kepala pelayan di aula tengah, juga penjaga pribadi lelaki tua itu, adalah seorang lelaki tua berusia 60-an dengan kulit putih cambang. Dia sedang duduk di futon di aula dalam meditasi. Di aula tengah, plakat peringatan anggota keluarga Lowell yang telah meninggal ditempatkan. Seamus datang ke pintu masuk aula tengah dan secara alami berlutut di atas futon. Setelah tunduk pada plakat peringatan, dia dengan hormat berkata kepada lelaki tua yang sedang bermeditasi di samping. Tuan, Gun, aku ingin melihat tuan tua. Tolong umumkan kunjungan saya. Orang tua itu memejamkan matanya dalam meditasi. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya sedikit dan berkata dengan dingin. Tuan sudah tertidur. Jika itu bukan masalah penting, jangan ganggu tuannya, kembali. Setelah itu, lelaki tua itu terus menutup matanya dan mengabaikan orang yang berlutut di belakangnya bahkan meskipun dia adalah bakat paling menonjol dari generasi muda keluarga Lowell dan yang paling orang yang berharap untuk mewarisi posisi sebagai kepala keluarga. Ini karena di mata lelaki tua ini, tuan tua Lowell adalah surga. Orang lain tidak layak untuk diperhatikan. Apalagi lelaki tua ini bukan orang biasa. Dia adalah tamu terhormat dari keluarga Lowell. Ateman pribadi tuan tua Lowell sepanjang hidupnya. Keberadaannya berfungsi sebagai teman dan seorang pelayan. Bapak, Gun, ini masalah besar. Ini sudah berakhir untuk keluarga Hull dan ini adalah kesempatan kita. Seamus buru-buru berkata, mata penuh ketegangan. Di depan Mer, Gun, Seamus harus sangat hormat. Mergun membuka matanya saat kedalaman kacau di dalamnya bersinar dengan kecemerlangan. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia menoleh untuk melihat Seamus dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu bilang benar? Itu keluarga Hull. Siapa yang berani menyerang mereka? Seamus membungkuk hormat dan mengucapkan satu nama. Philip Clarke.
Ledakan. Mendengar itu, Pak Gun berdiri tegak dan berkata kepada Seamus, "Tunggu di sini. Saya akan masuk dan melapor." Tanpa basa-basi lagi, Pak Gun berbalik dan memasuki aula bagian dalam. Seamus dengan hormat menunggu di luar. Silakan subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1088 Pak Gun berjalan melalui aula tengah ke halaman dalam. Melepas sepatunya, dan berjalan ke sofa empuk di aula dalam. Dia berlutut dan berkata dengan lembut kepada lelaki tua berbaju putih yang berbaring di atas kain lembut sofa. "Tuan, Seamus meminta pertemuan. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Setelah beberapa saat, lelaki tua di sofa empuk itu bangkit dengan bantuan pelayan. Dia melengkungkan punggungnya dan mengangkat kepalanya yang penuh dengan rambut perak. Wajahnya juga telah menua. Terlihat sangat lemah dan tua. Itu adalah tuan tua dari keluarga Lowell. Knox Lowell. Knox hampir berusia 80 tahun. Dia telah mempertahankan tampilan setengah mati ini selama lebih dari 10 tahun. Menipu banyak lawan dan mengalahkan banyak saingan. Ada rumor dari dunia luar. Mereka mengatakan bahwa tuan tua keluarga Lowell adalah mayat hidup Napoleon Bonaparte yang diam-diam membunuh banyak lawan komersial. Namun, tidak ada yang tahu bahwa status keluarga Lowell saat ini bergantung pada satu orang. Tanpa bantuan orang itu, keluarga Lowell akan selalu menjadi keluarga kelas 2. Batuk. Tuan tua Lowell batuk beberapa kali dengan kepala menunduk. Memutar matanya, dia menatap Tuan Gun yang berlutut di depannya dan bertanya dengan lemah. "Seamus, ini sudah sangat larut. Kenapa dia mengganggu istirahatku?" Ada sedikit ketidakpuasan dalam nada suaranya. Gun dengan hormat berkata dengan tergesa-gesa. Seamus berkata bahwa keluarga Hull akan segera tenggelam. Seseorang akan berurusan dengan keluarga Hull. Seketika, roh yang mendominasi yang terbengkalai di tubuh lelaki tua itu segera dibebaskan. Dia tiba-tiba berdiri, menegakkan punggungnya, dan dengan mata dingin, dia menatap tajam ke arah Gun. Dia bertanya, "Siapa yang ingin berurusan dengan keluarga Hull?" "Keluarga Clarke," jawab Pak Gun. "Keluarga Clarke." Setelah mendengar jawaban ini, Tuan tua Lowell tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian, cahaya di matanya menyala lebih besar dan lebih terang. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang mengamuk saat dia berkata, "Panggil semua orang di Lowell keluarga segera untuk pertemuan keluarga pertama." "Tuan, Seamus sudah mengaturnya," kata Pak Gun. Tuan tua Lowell baru saja berjalan ke sisi Tuan Gun. Dia terkejut dan lega ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dan berkata, "Bagus. Seperti yang diharapkan dari cucuku. Dia bisa mewarisi keluarga Lowell." Mendengar kata-kata itu, Pak Gun bergidik dan langsung berlutut sambil berkata, "Guru itu bijaksana." Seketika, semua pelayan di aula dalam berlutut. Mengapa mereka terkejut? Itu karena barusan, Tuan tua Lowell telah menunjuk pewaris keluarga Lowell, Seamus Lowell. Segera setelah itu, Tuan Gun mengikuti Tuan tua Lowell keluar dari aula dalam dan ke tengah aula. "Cucuku sayang, apakah beritamu dapat dipercaya?" Tuan tua Lowell telah mengubah dekadensi sebelumnya. Dia sekarang penuh dengan semangat seorang raja yang siap untuk berangkat. Ketika Seamus melihat lelaki tua itu keluar, dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, "Kakek, aku baru saja bergegas kembali dari sisi Tuan Muda Clarke. Dia secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengambil tindakan melawan keluarga Hull. Sejauh yang saya tahu, Flynn Hull, pewaris anak perusahaan Hull, ingin membuat bergerak melawan istri dan saudara ipar Tuan Muda Clarke dengan mempekerjakan orang lain. Untuk alasan ini, muda Tuan Clarke sangat marah dan mengatakan kepada saya bahwa keluarga Lowell harus memutuskan semua hubungan dengan keluarga Hull. Ya, tentu saja kita harus melakukannya." Tuan tua Lowell menyatakan dengan tegas tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia melanjutkan, "Untuk keluarga Lowell kami, ini adalah kesempatan yang dikirim Tuhan. Dengan Tuan Muda Clarke bergerak, keluarga Hull pasti akan hancur. Ini adalah pengingat bagi kami dan juga fasilitasi." Pada saat inilah kepala pelayan mengirim seseorang untuk melapor. "Tuan tua,
Semua orang ditanggung jawab keluarga Lowell yang bisa membuatnya sudah tiba. Bagus. Tuan tua Lowell berdiri dengan tangan di belakang. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia melangkah langsung keluar dari aula tengah dan berjalan ke aula utama. Seamus dan Mark Gun mengikuti dari belakang. Kembali ke sisi Philip. Pada saat ini, dia berada di rumah sakit bersama Win yang sedang menjalani perawatan antenatal. Untungnya, tidak ada yang terjadi kali ini. Itu hanya sedikit ketakutan. Melihat Win yang tertidur lelap di tempat tidur. Philip perlahan berjalan keluar dari bangsal dan mengeluarkan miliknya telepon genggam. Dia memutar nomor dan berkata dengan dingin, "Saya akan mengambil tindakan terhadap keluarga Hull di negara. Anda perlu membantu saya memberikan peringatan kepada kamar dagang Hull. Siapa yang berani campur tangan dalam masalah ini akan menjawab Philip Clarke dan keluarga Clarke dari Pulau Arcadia." Silahkan subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1089 orang di ujung telepon mengenakan pakaian hitam longgar dan berdiri di sudut gang di tengah malam merokok. Sedikit cahaya merah terlihat di antara jari-jarinya. "Oke, saya mengerti." Setelah itu, pria itu menutup telepon sebelum melihat langit yang redup dan bulan sabit. Keluarga Hull. Kamar dagang Hull. Sayangnya, keberadaan lain yang tidak disadari bersikeras memprovokasi tuan muda. Setengah hari kemudian, di sebuah gedung tinggi yang tingginya lebih dari 600 kaki di sebuah negara di luar negeri, bangunan ini milik satu perusahaan. Kamar dagang Hull. Pada saat ini, seorang pria dengan setelan cian dan kacamata hitam melangkah keluar dari Mercedes-Benz hitam di jalan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik bangunan di depannya dengan seringai samar di sudut mulut. Kemudian, dia melepas kacamata hitamnya, memasukkannya ke dalam saku dadanya, dan berjalan menuju pintu dengan panjang langkah. Rasa dingin yang tidak aktif membuat orang-orang asing di sekitar melihat ke samping padanya. Di pintu masuk utama, dua pengawal asing yang tinggi dan kokoh melihat pria asing itu datang dari tangga di pintu. Dengan mata terangkat penuh penghinaan, mereka melangkah maju dan berteriak. Nada mereka mendominasi dan kuat di mata mereka. Orang asing lebih rendah, namun pria berjas cian menutup telinga terhadap peringatan mereka dan bergegas ke depan dengan tinju terangkat. "If, Bang." Tanpa mengetahui apa yang terjadi, kedua pengawal itu dikirim terbang. Ledakan. Mereka berdua menabrak pintu kaca sensor otomatis di belakang mereka. Seluruh pintu kaca hancur berkeping-keping. Kedua pengawal itu langsung pingsan. Darah masih mengucur dari hidung dan mulut mereka. Sombong. Kemudian, pria berjas cian langsung melewati pintu masuk utama dan memasuki aula. Pada saat yang sama di aula, pengawal yang menjaga keamanan gedung di setiap sudut menerima berita melalui headset mereka. Secara bersamaan, mereka semua menatap dingin pada pria yang berdiri di pintu. Untuk sementara, selusin pengawal berjas hitam semuanya mengepalkan tangan dan bergegas ke pria berbaju cian, setelan, namun pria berjas cian hanya melihat sekeliling dengan acuh tak acuh sambil mengamati secara otomatis memutar kamera di dinding dan sudut sekitarnya. Dia mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Setelah itu, huru-hara akan segera dimulai. Pria berjas cian hanya berdiri di aula, menghadapi sekelompok pengawal yang galak tanpa rasa takut. Setelah itu, adegan yang lebih mengejutkan langsung direkam oleh kamera. Di ruang pengawasan tertentu, penjaga keamanan yang menonton rekaman itu melihat ke layar dan langsung kaget. Di layar, pria berjas cian itu seperti iblis. Siapapun yang mendekat akan dikirim terbang dia. Selain itu, ia juga menunjukkan berbagai keterampilan yang cerdik dan gerakan pembunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua pengawal di aula musnah. Pria berjas cian itu melirik selusin pengawal berjas hitam yang tergeletak di sekitarnya. Dia menyikat melepaskan setelannya dengan ringan, lalu melangkah ke lift. Namun, lift berhenti di lantai 2. Pria berjas cian itu sangat tidak berdaya saat dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah aku harus berjuang sampai ke lantai atas?" Benar saja. Pintu lift terbuka saat itu juga. Kawasan pejalan kaki di luar sudah penuh dengan pengawal berjas hitam. Ada banyak wajah di hadapannya.
Para pengawal juga memegang tongkat anti huru-hara dan berbagai belati pendek di tangan mereka. Pria berjas Xian tidak berdaya. Dia memutar lehernya dan melenturkan otot-ototnya. Mengenakan biaya. Bunuh dia. Dengan raungan. Pengawal di koridor mengangkat senjata mereka dan bergegas ke lift. Pintu lift tertutup. Bang. Di dalam lift. Berbagai suara mengejutkan terdengar. Setelah beberapa saat, pintu lift terbuka. Beberapa sosok, yang hampir setengah mati, bersandar di pintu lift sambil tertutup darah sebelum jatuh ke tanah, di dalam lift. Pria berjas Xian itu masih berdiri tegak seperti gunung. Hanya saja sorot matanya saat ini menjadi lebih serius. Ada beberapa tetes darah merah terang di kerah kemeja putihnya. Segera setelah itu, dia mengambil inisiatif untuk melangkahi beberapa orang yang jatuh ke tanah dan berjalan cepat dengan langkah terbang. Memegang belati panjang di kedua tangan. Dia terbang melintasi dinding dan melompat tiba-tiba. Mengangkat belati ganda di atas kepalanya dan menendang pengawal di depannya dengan kedua kaki. Pada saat yang sama, dia jatuh ke kerumunan seperti meteor. Belati ganda juga dengan ganas menembus bahu dua pengawal. Gerakannya anggun dan elegan. Semuanya terjadi dengan lancar dan anggun. Silakan subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1090 di ruang pengawasan. Adegan berikutnya disiarkan langsung. Pria dengan kehadiran iblis berjuang naik ke kamar dagang Hul lantai demi lantai. Ya, lantai demi lantai. Hampir setiap lantai dipenuhi lebih dari selusin pengawal yang berjaga-jaga. Namun, orang-orang ini, di bawah tangan pria berjas Xian, seperti istana pasir yang jatuh dengan cepat, kemanapun dia pergi berakhir dengan kehancuran. Seluruh ruang pemantauan berantakan dengan personel yang berteriak ke walkie-talkie, memobilisasi tenaga kerja. Setengah jam kemudian, seorang pria dalam setelan Xian yang berlumuran darah berdiri di lift. Bau darah memenuhi seluruh lift. Beberapa pengawal setengah mati tergeletak di tanah. Dia mengangkat alisnya dan melirik tombol lift dan lampu indikator yang berlumuran darah. Ding. Lift berhenti di lantai terakhir. Dentang. Pintu lift terbuka. Pada pandangan pertama, seluruh koridor dipenuhi dengan kepala manusia. Begitu banyak. Semua kekuatan yang tersisa dari kamar dagang Hul dimobilisasi di lantai atas pada saat ini momen. Melihat pemandangan itu. Koridor sepanjang 200 yard menuju pintu emas penuh dengan orang. Selain itu, mereka memegang senjata ganas di tangan mereka. Pria berjas Xian itu sangat tidak berdaya. Dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan ringan, "Tuan muda, jika saya menghapus seluruh kamar dagang Hul secara tidak sengaja, apa yang terjadi kemudian?" Dia marah. Di sisi lain telepon, Philip sedang bermain dengan Mila di halaman. Dengan santai, dia berkata, "Kamu bisa mencari tahu sendiri. Aku pasti akan menghapus keluarga Hul dari dunia ini. Adapun kamar Hul dari Commerce, serahkan pada keluarga Lowell untuk membersihkannya." Setelah menutup telepon, mata pria berjas Xian meledak dengan cahaya yang cemerlang. Seluruhnya tubuh juga terpancar dengan niat membunuh sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengenakan biaya. Seketika, aliran pengawal bergegas menuju pintu masuk lift. Namun, satu demi satu, sosok-sosok itu terpesona seolah-olah ada yang menyebarkan kacang di udara. Beberapa dilempar ke dinding di atas kepala mereka sementara beberapa ditendang. Beberapa dari mereka akan dirobohkan sekaligus. Adegan itu meledak. Itu sebanding dengan mega blockbuster Hollywood. 10 menit kemudian, pria berjas Xian sudah melepas jasnya. Mengenakan baju putih bernoda darah kemeja. Dia berdiri di depan pintu emas. Dia mengepalkan tinjunya. Matanya penuh kedinginan. Pada saat ini, dia adalah iblis itu sendiri. Di belakangnya, koridor sepanjang 200 yard penuh dengan pengawal yang mengerang kesakitan. Pintu emas terbuka. Di kantor ketua besar seluas beberapa ribu kaki persegi, ada seorang pria parubaya berdiri di depan jendela Prancis besar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia adalah sosok kekar dalam setelan abu-abu. Dan dia bertanya tanpa melihat ke belakang. "Sudah selesai. Apakah Anda mengetahui siapa yang bergerak melawan Hul?" Kamar dagang. Keluarga Clarke. Philip Clarke. Di belakangnya,
Sebuah suara dingin menjawab. Seketika, pria parubaya itu memutar alisnya dan berbalik dengan tiba-tiba. Ketika dia melihat bahwa pria di pintu itu bukan miliknya, dia benar-benar terkejut. Pupil matanya penuh kejutan dan ketakutan. Siapa kamu? Yang bertanya adalah bos terbesar kamar dagang Hul dan kepala keluarga Hul markas besar. Yeager Hul. Dia bingung pada saat ini. Silahkan subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1091 mungkinkah semua pengawal di luar telah ditangani? Bagaimana itu mungkin? Apakah orang ini setan? Yeager Hul panik dan ngeri. Dia tahu persis berapa banyak pengawal yang ada di seluruh gedung kamar dagang Hul. Namun, bahkan di bawah keamanan yang begitu ketat, pihak lain masih berjuang dan tidak terluka. Keterampilan yang mengerikan. Adasi tersenyum tipis, berjalan langsung ke rak anggur, dan meneguk beberapa teguk sebotol anggur merah. Kemudian, dia duduk di sofa dan mengeluarkan sebatang rokok. Setelah menyalakannya, dia mulai terengah-engah. Yeager sangat gugup saat ini. Dia berdiri di belakang meja. Diam-diam meletakkan tangannya di bawah laci. Dia siap menarik Desert Eagle dari kompartemen kapan saja. Temanku, karena kamu bisa sampai di sini, itu berarti kamu memiliki beberapa kemampuan. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya? Pasukan, aku akan membayarmu 50 juta setahun. Yeager berkata dengan senyum tipis di wajahnya. 50 juta, harga ini tidak rugi. Setidaknya, Yeager percaya bahwa pria di depannya sepadan dengan harganya. Keterampilannya menakutkan. Namun, Adas hanya tersenyum tipis dan berkata, Bos Hul, Anda berharap saya mengikuti Anda seharga 50 juta. Bukankah itu terlalu sedikit? Wajah Yeager bergetar. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, 200 juta. Bagaimana tentang itu? Fennel terdiam. Dia bangkit, menjentikkan puntung rokok langsung ke tempat sampah, dan berkata, Maaf, Bos Hul, aku di sini hari ini atas perintah Tuan Muda. Kamar dagang Hul tidak boleh ikut campur urusan keluarga Hul domestik. Dengan kata lain, Tuan Muda akan menyerang rumah tangga keluarga Lambung. Jika markas Hul campur tangan dalam urusan anak perusahaan, hanya akan ada satu hasil menunggumu, kehancuran di tangan Tuan Muda. Dia mengatakan semuanya dengan nada datar. Setelah itu, suasana di kantor ketua menjadi hening. Ekspresi Yeager mengembun. Dan dalam sekejap, dia menarik Desert Eagle dari laci. Dia membidik di Adas dan berkata dengan dingin, Tuan Muda mana yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Hul? Apakah dia berpikir keluarga Hul adalah penurut yang bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Yeager sangat marah. Beraninya mereka memperingatkan kamar dagang Hul. Apakah Tuan Muda di balik ini adalah orang yang hebat? Penuh kebencian. Tidak peduli apa. Kamar dagang Hul adalah perusahaan multinasional besar. Ini adalah pertama kalinya Yeager Hul mendengar seseorang berani menyerang kamar dagang Hul. Yang mengejutkan, meskipun dia mengarahkan senjatanya ke Adas, pria itu masih tersenyum tipis dan berkata, Bukankah aku baru saja memberitahumu? Keluarga Clarke. Keluarga Clarke. Yeager terkejut dan dengan cepat mengingat bahwa tidak ada orang yang berhubungan dengannya baru-baru ini memiliki nama keluarga Clarke. Namun, dalam hati Yeager, dia memikirkan sesuatu. Keluarga Clarke dari Pulau Arkadia. Namun, mengapa keluarga besar seperti itu mengambil tindakan terhadap kamar dagang Hul yang kecil? Bagi dunia luar, kamar dagang Hul adalah eksistensi yang hebat. Namun, di depan raksasa itu benar-benar seekor semut. Yeager memandang Adas dengan bingung dan bertanya dengan ragu. Keluarga Clarke yang Anda sebutkan? Ya, itu yang kamu pikirkan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Adas, ledakan. Mendengar kata-kata itu, hati Yeager bergetar. Desert Eagle di tangannya juga goyah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Hul di Oriental untuk benar-benar memprovokasi keluarga Clarke di Pulau Arkadia? Apakah mereka bodoh? Sial. Yeager sangat marah. Dan pada saat yang sama, dia sangat terintimidasi. Setelah itu, Desert Eagle di tangan Yeager jatuh ke lantai tanpa daya.
Dengan wajah penuh horor, dia menatap pria di depannya dan menundukkan kepalanya dengan bangga untuk bertanya. Saya tidak tahu bagaimana hulanak perusahaan menyinggung Tuan Muda Clarke. Saya bersedia menebusnya. Saya hanya meminta yang terhormat Tuan Muda Clarke, kasihanilah anak perusahaan Hull. Silakan subscribe dulu baru lanjut ya. Subscribe supaya saya semangat juga upload bab berikutnya. Next.